Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, sekarang kita lanjutkan sesi video terakhir, yaitu menjelaskan 10 macam cara yang dapat mengakhiri perjanjian atau perikatan. Yang pertama adalah pembayaran. Jadi pembayaran ini sangat umum, artinya bahwa ketika kita melakukan perjanjian, apakah itu jual beli, sewa menyewa, kita membayar dengan uang. Tapi di sini maknanya diperluas. Jadi pihak pembeli membayar uang, penjual membayar pakai barang. Jadi barang juga dianggap sebagai pembayaran. Itu maksud saya. Kemudian yang kedua ada namanya penawaran disertai penitipan. Ya, penawaran pembayaran disertai penitipan. Ini jarang terjadi, tapi sebenarnya ini bisa kalau terjadi seperti ini. Jadi contohnya misalnya ada orang yang hidup bertetangga, ya, kemudian suatu ketika dia butuh bantuan tetangganya untuk meminjam mobil. Ya biasanya kita kalau hidup bertetangga itu kan seringkali terjadi cekcok atau berbeda pendapat atau mungkin kadang bermusuhan gitu ya. Nah, tetangga yang meminjam ini mungkin tidak tahu bahwa tetangganya yang memberi pinjaman mobil itu masih ada dendam yang tersimpan, sehingga kesempatan ketika mobilnya mau dipinjam dia berencana berniat jahat untuk mengerjai tetangganya gitu kan. Nah, oke lah, terjadilah proses peminjaman gitu. Nah, tapi begitu barangnya mau dikembalikan, si pemilik mobil menolak dengan alasan bahwa banyaklah barang-barangnya hilang, ban serepnya hilang, kunci-kuncinya hilang. Nah, kemudian terjadilah masalah gitu ya, sehingga menyulitkan si peminjam mobil ini. Padahal ini dasarnya pinjam pakai. Biasanya pinjam pakai itu hanya sifatnya tolong menolong saja. Nah, caranya untuk menghindar dari masalah ini adalah si peminjam boleh menitipkan mobil itu di pengadilan, ya. Nah, nanti jurusita pengadilan yang akan mengembalikan ke pihak pemilik mobil. Nah, sejak dititipkannya di pengadilan, maka perjanjian pinjam pakai mobil tadi dianggap sudah selesai. Adapun masalah tuntutan itu ya masalahnya bisa dilanjutkan di suasana yang berbeda, karena itu kan tuntutannya. Kalau menuduh orang menghilangkan barang-barangnya itu kan bisa digugat di pengadilan. Tapi ini yang penting adalah bagaimana kita mengakhiri perjanjiannya. Dengan dititipkannya di pengadilan, maka perjanjian itu dianggap sudah selesai. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembaharuan utang atau biasa disebut dengan istilah novasi. Novasi ini tadinya awalnya adalah misalkan sewa beli, ya, tapi karena macet cicilannya sehingga tidak bisa dilanjutkan, maka sisanya yang macet itu dibuatkan perjanjian baru, namanya perjanjian utang piutang. Ini juga boleh. Yang penting tidak ada unsur merugikan, tidak ada unsur menipu, dan selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk merubah itu ya, karena ini juga bisa menjadi alternatif merubah perjanjian dari perjanjian A menjadi perjanjian B. Kemudian berikutnya adalah kompensasi atau biasa juga disebut berakhirnya karena saling memperhitungkan utang, di mana suatu ketika terjadi utang nilainya 1 juta, kemudian hari ada lagi utang dari pihak yang lain nilainya sama, sehingga kalau ini diperkurangkan maka utang itu menjadi 0 gitu. Artinya utangnya saling diperkurangkan gitu, karena sama-sama punya utang dengan syarat nilainya harus sama ya. Kalau tidak sama ya tentunya masih ada yang tersisa. Kemudian berikutnya adalah pencampuran utang. Ya, pencampuran utang ini adalah bercampurnya kedudukan debitur dengan kreditur. Biasa disebabkan karena perkawinan. Utang belum dibayar, kreditur dan debitur menikah. Nah, akhirnya dengan menikahnya dua orang ini maka dianggap utangnya sudah selesai. Mungkin ini metode yang terbaik untuk membayar atau melunasi utang ya, bisa dicoba gitu. Kemudian berikutnya adalah pembebasan utang. Jadi ini pembebasan utang adalah pernyataan sepihak dari si kreditur yang menyatakan bahwa utangmu mulai hari ini dianggap lunas. Tapi hati-hati ketika dia menyatakan itu, kita harus tetap meminta bukti kwitansinya, agar supaya nanti kalau dia menyangkal di kemudian hari,
Dasar bukti kwitansi itu membuat kita lebih kuat di pengadilan ketika terjadi gugatan atau tuntutan dari pihak yang memberikan utang tadi. Nah, itu gunanya gitu. Kemudian yang ketujuh adalah musnahnya benda yang terutang. Rumahnya baru 1 hari kita tinggali, baru disewa, ternyata ada tsunami, hancur itu rumah. Nah, kalau keadaan terjadi seperti ini, ada bencana, ini disebut overma atau keadaan memaksa, maka dengan sendirinya perjanjian berakhir. Resiko ditanggung kedua belah pihak. Kemudian yang ke-8 adalah kebatalan dan pembatalan. Kalau kebatalan itu adalah batal karena syarat objektif tidak terpenuhi. Anda masih ingat syarat objektif di depan ada 4, harus sepakat, harus cakap, kemudian hal tertentu, dan sebab yang halal. Kalau 4 ini tidak dipenuhi disebut dengan istilah kebatalan atau batal dengan sendirinya. Sedangkan pembatalan itu adalah syarat ketika syarat subjektif tidak terpenuhi. Jadi misalkan saya mau kontrak rumah tapi minta ada perabotan, tapi ternyata perabotannya tidak disiapkan, maka saya minta pembatalan melalui pengadilan sehingga pengadilan memerintahkan si pemilik rumah mengembalikan hak-hak saya, ya, mengembalikan uang saya. Kemudian yang berikut adalah berlakunya syarat batal. Tadi sudah saya jelaskan, ya, perjanjian bersyarat itu ada syarat batal, ada syarat menunda. Nah, kalau syarat batal ini adalah peristiwa yang terjadi jika batal karena syarat itu terpenuhi. Misalnya anak saya jadi kembali ke Makassar, maka menyewa itu kita sepakati berakhir. Nah, walaupun haknya juga kita kembalikan gitu, ya. Itu yang ini. Dan yang terakhir adalah lewat waktu atau daluarsa. Ini juga umum, ya. Misalnya perjanjian utang piutang di awal sudah disepakati ini 1 bulan, ya. Begitu lewat 1 bulan maka sudah dikatakan daluarsa atau berakhir dengan sendirinya. Oke, saya kira itu materi kita hari ini. Atas perhatian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.